pada hari ini memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus di surga. Mari Bapak Ibu, saya ajak kepada Bapak Ibu sama-sama membukakan satu kebenaran firman Tuhan. Saya ambil dari Kisah Para Rasul yang pertama, kita sama-sama membaca sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul yang pertama, ya ayat yang pertama sampai dengan ayat 11. Semua sudah siap ya? Haleluya. Roh Kudus dijanjikan. Kisah Para Rasul pertama, siap saja dulu. Semua Alkitab, catatnya nanti. Yang penting Alkitabnya dibuka. Ya. Kisah 1 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Roh Kudus sudah semua. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menuliskan tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Saya minta saudara Eksan membaca ayat 3. Saudara Eksan. Oke, baik. Tolong disiapkan kembali semua ya. Saya akan membaca kembali, jemaat siap semua ya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari lama berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang Allah. Saya minta Bapak Agus Santoso. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar kepadaku. Baik. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus terangkat ke surga. 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita sama-sama beribadah, yaitu memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tadi kalau pemimpin pujian berkata, kita masih bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus.
masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah offline seperti ini. Beribadah tatap muka. Apakah tahun depan untuk kenaikan Tuhan Yesus yang akan kami peringati lagi masih bisa beribadah dengan tatap muka ini? Kalau masih bisa, bersyukur. Tapi kalau sudah tidak bisa, ya itulah waktunya. Tapi saya percaya, kalau kita masih diberikan kesempatan, mungkin kita masih hidup di dunia, masih bisa beribadah. Tapi kalau masih bisa diberikan kesempatan, sudah tidak beribadah lagi dengan online saja, yaitu yang harus kita terima. Tetapi hari ini kita bersyukur, ada berapa banyak gereja-gereja di luar yang beribadah tidak bisa bertatap muka, tetapi mereka hanya beribadah dengan online saja. Dan pagi hari ini kita yang ada, yang mau datang, itu adalah orang yang telah menerima kasih karunia daripada Tuhan. Berapa banyak orang sudah di luar tidak mau lagi untuk beribadah. Tapi biar pagi hari ini kita bersyukur, berterima kasih. Tuhan kita, Yesus Kristus masih berikan kesempatan jemaat Tuhan yang ada di sini untuk beribadah. Marilah beribadah dengan sungguh-sungguh. Ya, karena kami percaya orang yang datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, jeripayanya tidak sia-sia. Dan Tuhan katakan ada perbedaan orang yang beribadah dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada orang yang beribadah dengan Tuhan hanya sekedar rutinitas. Kalau kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mendapatkan janji-janji Tuhan. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan dengan hanya sekedar rutinitas, dikatakan anak Tuhan, kalau tidak datang beribadah, apa kata orang? Atau kita datang ke gereja hanya punya satu motivasi saja, percuma, tidak ada guna. Datang dan pulang kita tidak mendapatkan apa-apa. Dan pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar tentang kenaikan Tuhan Yesus di surga. Dan di sini dikatakan di dalam firman Tuhan di dalam Kisah 1 ayat pertama, perikop di situ Roh Kudus dijanjikan. Memang pada waktu itu Tuhan Yesus waktu dia mati, hari ketiga ya dia bangkit. Pada waktu dia bangkit selama 40 hari 40 malam dia menampakkan diri berulang-ulang kali kepada murid-murid. Sekali lagi, pada waktu Tuhan Yesus mati, hari ketiga dia bangkit. Dan pada waktu dia bangkit, dia menampakkan kepada murid-murid selama 40 hari 40 malam. Menampakkan diri dan terus dia berbicara. Agar supaya murid-murid ini pergi, jadikanlah bangsaku murid ini. Kalau dilihat di dalam Matius 28 ayat 8, itu diberikan kuasa untuk apa? Pergi jadikan bangsa murid ini. Terus berulang-ulang Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, ajar mereka, baptis mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan. Engkau yang pagi hari ini kita semua tahu pada waktu Tuhan Yesus selesai dia berbicara kepada murid-murid, apa yang terjadi? Waktunya dia akan terangkat. Dikatakan, coba kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat kedua. Pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Sekali lagi saya akan membaca. Ya.
Sampai pada hari ia terangkat sebelum ia telah memberi perintahnya kepada Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka menunjukkan dirinya telah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda-tanda membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Jadi disinilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 40 hari dia menampakkan diri, terus dia berbicara. Dan dia katakan, aku nanti waktu naik ke surga, aku akan utus Roh Kudus untuk datang ke dunia. Ya. Roh Kudus untuk datang ke dunia. Untuk apa? Untuk memberikan kekuatan kepada kita. Untuk menolong kepada kita. Dan kita tahu fungsi daripada Roh Kudus kalau kita mau belajar. Kurang lebih ada 34 sampai 35 fungsi daripada Roh Kudus untuk di dalam kehidupan kita. Tapi kita melihat janji Tuhan kita Yesus Kristus untuk supaya suruh Roh Kudus datang ke dunia ada di dalam hidup kita. Maka itu Tuhan katakan, jangan kamu takut, jangan kamu gelisah. Kita melihat dulu di dalam Yohanes 14 ayatnya yang pertama. Yohanes 14 ayatnya yang pertama dikatakan di sini. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentang aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan sudah berpesan, ya, dia naik ke surga. Dia akan suruh Roh Kudus untuk turun ke dunia untuk memberikan kekuatan. Dan turun di dalam kehidupan kita. Jadi kita yang menanti-nantikan Roh Kudus. 10 hari lagi ada hari Pentakosta. Diajarkan murid-murid supaya tunggu di kamar loteng menanti-nantikan Roh Kudus. Saya percaya kalau Roh Kudus turun di dalam kehidupan kita. Kalau kehidupan kita ini masih kehidupan yang lama. Roh Kudus tidak akan bisa mampir di dalam kehidupan kita. Karena terang dengan gelap itu tidak bisa dipersatukan. Maka itu kita jadi orang supaya nanti Roh Kudus bisa turun di dalam kehidupan kita. Kita berusaha hidup kita ini dibersihkan. Kehidupan-kehidupan kita yang lama, manusia-manusia yang lama itu harus betul-betul dimatikan. Nanti sebentar kita akan belajar. Nah, kita melihat di sini apa yang terjadi. Pada waktu itu di dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-6. Maka bertanyalah mereka berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada hari ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tentang kepenuhan Roh Kudus. Kita akan mendapat kuasa. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan-awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini firman Tuhan yang sudah kita belajar, sudah kita baca, yang sudah kita dengar. Bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sesudah dia berbicara dengan murid-murid, terangkatlah
Saya minta ada foto yang bagus, tolong dikeluarkan. Ya. Terangkatlah dia waktu itu bersama dengan murid-murid. Ya, sedang berbicara, tiba-tiba dia terangkat. Kita melihat, tolong. Ya, nanti juga ini bisa disenterkan ya. Dipercepatkan sedikit. Ya. Terangkat. Kita lihat. Selamat memperingati hari kenaik. Terangkat dia. Ini kita melihat murid-murid bisa di ini ya. Murid-murid pada waktu Tuhan Yesus naik. Pada waktu Tuhan Yesus naik, terangkatlah. Dia naik, murid-murid semua pada kebingungan, pada takut. Ya. Tapi Tuhan Yesus bilang, jangan kamu takut, jangan kamu gelisah. Ya. Jangan kamu takut, jangan kamu gelisah. Karena pada waktu itu mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka berharap betul-betul pada Tuhan Yesus. Tapi pada waktu Tuhan Yesus terangkat, mereka bingung. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Kita nanti susah, siapa yang menolong? Tapi Tuhan bilang, jangan takut. Ada Roh Kudus yang aku utuskan kepada kamu. Ya, untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan kesemangatan, untuk berikan dan lain-lain kepada kita. Jadi kita jadi anak-anak Tuhan. Ya. Belajar bahwa kita tidak perlu khawatir. Karena Tuhan Yesus dia naik ke surga. Dia sudah siapkan semua yang terbaik. Tapi sebelum dia naik, dia sudah siapkan Roh Kudus untuk memberikan kekuatan kepada kita. Ya, bagaimana supaya Roh Kudus bisa ada di dalam kehidupan kita? Kita harus mempersiapkan hati kita. Karena di dalam kehidupan kita ada kegelapan-kegelapan yang harus kita buang. Maka itu Tuhan katakan, engkau menjadi muridku, engkau harus tinggalkan kehidupanmu yang lama. Sebab yang lama sudah berlalu, yang baru itu sudah ada. Kita harus tinggalkan. Kita mau melihat manusia-manusia lama apa. Nah, saya akan sama-sama ajarkan kepada Bapak Ibu, kita belajar, kita melihat di dalam Markus. Yohanes 3. Ya, Markus tolong ya, anak kecil dijaga baik-baik supaya jangan terlalu ini ya. Markus 7 ayat ke-18. Markus 7 ayat ke-18. Lihat. Semua sudah dapat Markus 7 ayat ke-18. Maka jawabnya, apa kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk dari dalam hati, tetapi ke dalam perutnya. Dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seorang itulah yang menajiskan. Sebab dari dalam, dari hati yang timbul segala pikiran yang jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita perlu tahu janji Tuhan bahwa nanti akan Roh Kudus datang kepada kita. Roh Kudus bisa datang kepada kita. Roh Kudus bisa ada di dalam kehidupan kita. Seperti apa yang dikatakan, dengan gelap itu tidak bisa dipersatukan. Maka itu kita berusaha agar supaya Roh Kudus bisa ada di dalam kehidupan kita. Berusaha kita jadi orang harus menjadi yang terang. Apa arti yang terang? Kehidupan-kehidupan kita yang lama ini harus dibuangkan, disingkirkan semua. Ada dua kehidupan kita. Ada kehidupan kita yang dari dalam. Ya, dosa yang dari dalam, ada juga dosa yang dari luar.
Dikatakan dosa dari dalam, yaitu ada kejahatan manusia lama yang ada di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang dia katakan, sekali lagi saya katakan di dalam ayat 18, maka jawabnya, kamu yang tidak dapat memahami, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang dari luar yang masuk ke dalam seorang tidak dapat menajiskan. Jadi dari luar yang masuk bisa menajiskan. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seorang itulah yang menajiskan. Ada berapa banyak orang tidak sadar di dalam kehidupan ini. Manusia lama itu dari tabiatnya, karakternya, sifatnya, yang mempunyai hati yang jahat. Yang mempunyai hati yang jahat. Minggu yang lalu saya katakan, berusahalah kita jadi manusia jangan menjadi manusia yang jahat. Jadilah manusia yang baik. Supaya kita bisa menjadi manusia yang baik, hanya satu, kita datang kepada Tuhan. Dan biar melalui firman Tuhan ini berbicara kepada kita, kita dirubah, kita menjadi manusia yang baik. Mungkin manusia berkata, mana mungkin karakter, sifat, watak, atau mungkin bahasa Mandarin bilang itu pici, karakter berubah. Rasul Paulus itu adalah orang-orang yang jahat sekali. Dia sangat jahat. Tapi kita tahu pada waktu dia ketemu dengan Tuhan Yesus di Damsyik, saat itu Tuhan rubah Rasul Paulus. Sehingga dia menjadi orang-orang yang telah dirubah oleh Tuhan. Nah pagi hari ini, jemaat Tuhan, kita tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Kita berusaha, manusia lama kita ini berusaha. Kita sudah mengiringi Tuhan. Kita manusia yang baik. Itu sifat-sifat yang jelek yang ada di dalam kehidupan kita. Kita ini sudah dilahirkan, ada yang dilahirkan dari dosa semuanya. Maka itu Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menjadi pengikut Tuhan. Berubahlah. Maka itu ada di dalam kehidupan kita. Ada roh-roh yang jahat, yang dendam, yang orang yang tidak bisa dibicarakan, yang tidak bisa dinasihati. Ya. Roh Kudus tidak akan bisa masuk di dalam kehidupan kita. Nah kita melihat pada waktu itu, Tuhan Yesus naik, mereka pada gelisah, mereka pada bingung. Tapi Tuhan bilang jangan takut. Ya, aku akan utuskan Roh Kudus datang, masuk di dalam kehidupan kita. Dan kita akan menjadi orang-orang yang dikuatkan oleh Roh Kudus dalam menghadapi semua ini. Tetapi bagaimana Roh Kudus bisa masuk di dalam kehidupan kita? Kalau kehidupan kita ini masih betul-betul tidak benar. Hidup kita ini belum berubah. Di dalam 2 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. Segala sesuatu sudah dekat. Kita harus mempunyai satu penguasaan diri. Ya, hendaklah kamu tenang dan kamu bisa berdoa. Andre, coba tolong layani. Ya. Supaya bisa tenang, supaya kamu bisa berdoa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana waktu kita ketemu masalah-masalah, kita bisa tenang? Tidak bisa kita tenang. Tapi saya percaya kalau ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita ini, Roh Kudus sendiri yang akan memberikan ketenangan kepada kita. Itu penting sekali. Nah, biar pagi hari ini kita renungkan. Saya barusan mendengar hasil pembicaraan dari seseorang. Punya masalah. Yang satu orang berbicara kepada dia, yang satu baru keluarkan kata 1. Yang satu ini sudah keluarkan kata 10. Saya berpikir orang ini kok jahat sekali. Yang satu lagi coba berbicara, yang satu sudah keluar lagi 9.
Tidak bisa dipatahkan pembicaranya. Karena apa? Dia adalah orang-orang yang jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita jadi orang-orang yang jahat, ya, dan tidak mau dirubah oleh Tuhan, ya, nanti Tuhan bilang itu urusan Tuhan sendiri yang akan merubah kepada kita. Kalau Tuhan yang merubah kepada kita, itu ada banyak cara. Kita melihat pada waktu itu ini Rasul Paulus yang disebutkan Saulus, begitu jahat. Mungkin banyak orang menasihati dia, tidak bisa. Sehingga karena kejahatannya dia melihat orang yang mengikuti jalan Tuhan berhak. Karena dia punya kuasa, dia minta surat sakti daripada Tuhan, daripada pejabat pada waktu itu. Minta surat sakti, pergi ke mana? Ke Yerusalem. Karena jahat mau pergi membunuh orang-orang yang ada di Yerusalem, mau dipenjarakan. Tapi kita melihat waktu dia pergi dengan membawa surat sakti, pada waktu dia mengadakan menaik kuda sampai di Damsyik, Tuhan menampakkan diri. Tuhan jamah dia dengan melalui apa? Dia jatuh selama 3 hari, matanya buta. Sudah tidak bisa melihat apa-apa lagi, susah. Disitulah baru mau berubah. Jadi kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu punya banyak cara untuk supaya kita itu dirubah. Tetapi kita ini, Tuhan katakan, kalau kau dengar hari ini, apa yang Tuhan sampaikan, jangan engkau keraskan hatimu. Kita berdoa, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, jangan keraskan hati. Mungkin ada nasihat, ada teguran untuk demi kebaikan. Ya, kalau kita keraskan hati, kita tidak mau mendengar, kita berontak, Tuhan tidak bisa berfungsi di kehidupan kita. Roh Kudus tidak bisa berfungsi di dalam kehidupan kita. Yang mana dijanjikan Roh Kudus akan datang. Ya, kehidupan kita, berikan kekuatan kehidupan kita. Tidak bisa. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat apa yang dijanjikan. Pada waktu Roh Kudus dia naik, dikatakan dia janji. Kita belajar sekarang tentang kenaikan Tuhan Yesus. Tentang kenaikan Tuhan Yesus. Hari ini saya berikan judul khotbah, Tuhan Yesus mudik di surga. Tuhan Yesus mudik di surga. Ada berapa banyak sekarang ini hari Lebaran, banyak orang dari kota pulang ke desa, mudik ke desa. Mereka dihalangi, dicekal dengan cara apapun. Tapi kita melihat mereka berusaha agar supaya mereka bisa tetap mudik. Tetapi Tuhan Yesus mudik ke surga. Dia naik ke surga, siapa yang bisa mencegah dia? Tidak bisa. Tidak ada orang yang bisa mencegah dia. Karena apa lain Tuhan Yesus itu dia naik ke surga. Kalau orang-orang dunia sekarang pulang, Lebaran ini mereka pulang, mereka ikut jalan darat. Kalau Tuhan Yesus langsung naik, tidak ada yang bisa mencegah dia. Tapi kita melihat di dalam firman Tuhan, Yohanes 3 ayatnya yang ke-13, tolong dikeluarkan. Yohanes 3 ayatnya yang ke-13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Nah, inilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tadi pemimpin pujian dengan jelas dia mengatakan, Tuhan kita luar biasa, tidak ada yang sama dengan dia. Karena dia seperti orang Bapa yang namanya Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tidak naik ke surga. Selain daripada dia tidak ada yang turun dari surga, yaitu naik jadi anak manusia. Nah, Tuhan Yesus ini yang kita sembah, dia naik ke surga. Dia turun. Dari pertama, dari surga dia turun ke dunia. Dia turun ke dunia sesudah 33 tahun setengah. Habis itu dia kembali ke Bapa. Bapa dia kembali lagi kepada dunia.
Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia naik lagi ke atas. Jadi naik turun, naik turun, naik turun. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, coba kita lihat lagi di dalam Yohanes 16 ayat 28. Yohanes 16 ayat ke-28. Ya. Yohanes 16 ayat itu, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Ini Tuhan kita, luar biasa. Jadi kita jadi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Dia. Kita tidak perlu ragu, ya, tidak perlu ragu. Nah, yang dikasih Tuhan, sehingga apa yang dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 16. Jadi kita tidak perlu ragu lagi, ya. Kita melihat di sini Yohanes 14 ayatnya yang pertama, dikatakan di sini rumah Bapa. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Tuhan pesan kepada kita. Kalau saat ini sudah hidup benar di hadapan Tuhan, kita sudah keluarkan atau meninggalkan sampah-sampah yang ada dalam hati kita. Apapun kesusahan, apapun kesulitan, apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan pesan, jangan gelisah hatimu. Sekali lagi, Tuhan pesan kepada kita, jangan gelisah hatimu. Percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Karena Dia tolong kepada kita. Asal satu, kita tinggalkan semua sampah-sampah yang ada di dalam kehidupan kita. Kita tinggalkan semua karakter-karakter, sifat-sifat yang jelek, tinggalkan. Tetapi kalau kita masih tetap berkompromi, masih menyimpan semua karakter-karakter kita yang keras, watak-watak sifat-sifat kita yang jelek, tetap kita nina bobo di dalam kehidupan kita dengan kekerasan hati. Ini ayat kita tidak bisa mendapatkannya karena akan kita hidup seperti bangsa Israel. Mereka karena kekerasan hati, mereka tidak mau dinasihati, mereka tidak mau dibicarakan. Sehingga apa yang terjadi, mereka mati semua di padang gurun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan pesan kepada kita hari ini, ya, punya pergumulan, punya masalah, punya persoalan. Tuhan katakan, jangan kamu gelisah hatimu. Hari ini kita datang ke Tuhan yang saat ini mempunyai kegelisahan, mempunyai ketakutan, mempunyai kebingungan dalam hidup ini. Tapi saya percaya kalau kita sudah tinggalkan semua, firman ini akan terjadi di dalam hidup kita. Sekali lagi, kita percaya kalau kita datang pagi hari ini dengan penuh ketakutan, penuh kegelisahan, penuh kebingungan dengan apa yang kita hadapi di depan. Tapi kalau kita tinggalkan semua manusia lama ini, kita menjadi manusia baru, akan terjadi firman Tuhan ini. Tidak perlu takut, tidak pernah bingung. Banyak orang, mereka senantiasa seri. Pak, bagaimana Pak? Saya seperti begini hidupnya. Pak, bagaimana Pak? Saya punya masalah, waduh, tidak bisa diomongi. Pak, saya bagaimana? Saya berdoa sama Terus mengatakan, saya katakan kepada dia,
biar Roh Kudus masuk. Yang gelap pinggirkan, jadilah terang yang ada di dalam hidup kita. Lanjut di dalam ayatnya yang ke-19. Ayatnya yang ke-9 Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu cabul, cemar, hawa nafsu. Ini dosa yang dari luar. Rasul Paulus mengatakan dulu dia mengalami seperti ini. Ya. Cabul jalan, kecemaran jalan, emosi nafsu tinggi ada, lanjut. Penyembahan berhala, ada berhala-berhala yang ada. Ada sihir, ada perkelahian antara suami, istri, anak-anak. Ada perselihan di rumah, ada perselihan dengan jemaat. Ada iri hati, ada amarah, ada kepentingan diri sendiri. Ada pencitraan, ada roh pemecah, lanjut. Ada kedengkian, ada kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Rasul Paulus. Maka itu Rasul Paulus berbicara kepada, jangan kamu lakukan ini. Dulu Rasul Paulus seperti ini, tapi pada waktu dia diamah oleh Tuhan di Damsyik berubah. Sehingga Rasul Paulus mendapatkan buah-buah roh. Buah-buah roh itu apa? Kita melihat ayat 21. Ya. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ia adalah kasih, cita, kesetiaan, ya, kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Itu adalah ada buah-buah roh. Maka itu dirubah sama Tuhan. Saya teringat di dalam kehidupan saya ini manusia sempurna, saya ini manusia yang benar. Tolong ini putus-putus terus, tolong diperhatikan saudara Andre. Saya khotbah. Andre, putus-putus terus tolong. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya merasakan sebagai seorang bapak, seorang hamba Tuhan. Kadang kalau kita melihat anak-anak kita susah dan lain-lain. Kalau orang dunia dia cuekin saja. Dia masa bodoh saja. Tetapi kalau kita sudah di dalam Tuhan. Tidak ada yang lain bisa. Tolong diperhatikan. Ya. Kalau kita berubah sama Tuhan, ada buah-buah roh, tentu ada kasih. Kasih itu apa? Dia mau memperhatikan orang. Mana mic? Tidak ada mic yang lain? Ada mic yang lain? Tolong mohon maaf ya. Mic ada. Mohon maaf Bapak Ibu. Oke. Jadi di situ kita melihat kalau kita ada buah-buah roh, ya, ada buah-buah roh, kita mau memperhatikan satu sama lain, ya. Tentu kita perhatikan seperti Bapa, dia melihat anaknya baik, dia mau memperhatikan, ya. Dia perhatikan, aduh kasihan anak-anak kita ini dalam keadaan begini. Dia berusaha seperti Tuhan Yesus. Mau menyerahkan hidupnya kepada anak-anaknya. Yang penting anak-anaknya itu tertolong. Sama juga kita kalau di dalam Tuhan. Kita yang sudah mendapatkan buah-buah roh. Punya hati yang penuh dengan kasih. Dia mau memperhatikan.
Saya beberapa saat yang lalu, saya melihat ada persoalan masalah yang dihadapi oleh anak-anak saya. Tapi kalau saya belajar, kenapa kok hati saya ini, waktu saya melihat anak-anak saya ini punya masalah, saya punya hati ini tergugah. Terus ingatkan dia, terus mau menolong, terus mau melakukan yang baik. Saya berdoa, ya ini ya namanya kasih. Tapi kalau kita hati yang jahat, tidak punya buah-buah roh, tapi hidup di dalam kedagingan, dia cuek, terserah kamu mau jadi apa jadi, terserah. Tapi kalau anak-anak kita, yang anak-anak yang kita sayangi, kita perhatikan segalanya semua, kita pasti mau perhatikan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam buah-buah roh, ya Tuhan minta kepada kita supaya menjadi anak-anak Tuhan harus ada buah-buah roh di dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar di dalam satu kebenaran firman Tuhan. Dikatakan tadi di dalam Yohanes 14, jangan kamu gelisah, ayat pertama, hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Jadi Tuhan kita Yesus Kristus minta ya supaya pagi hari ini kita yang punya masalah, kita yang punya pergumulan, jangan kita gelisah, ya, jangan kita takut. Tuhan katakan percaya kepada Dia. Dia adalah yang penolong, Dia adalah yang membuat jalan keluar bagi kita. Di depan kita ada perjamuan kudus. Kita tahu jemaat Tuhan, kenapa di dalam hari kenaikan Tuhan Yesus kita adakan perjamuan kudus. Karena Tuhan tahu, Tuhan sayang kepada kita. Di depan ini ada begitu banyak ya kesulitan-kesulitan. Bahkan juga dikatakan COVID-19. Kita melihat yang mudik ini begitu banyak yang pulang. Ya, sehingga apa yang dikatakan di dalam pemerintahan sangat mengkhawatirkan. Takut selesai lebaran maka akan timbullah ya itu semua yang terkena COVID yang begitu banyak. Kalau sudah kena COVID ya 1 hari, 2 hari, ketiga hari ini COVID yang jahat dari India. Kita dipanggil. Maka itu banyak orang takut, banyak orang gelisah, banyak orang bingung. Tapi Tuhan bilang jangan takut. Maka itu kita adakan ibadah sekalian dengan perjamuan kudus. Kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Kalau kita sudah makan dan minum tubuh darah Yesus, kita imani Yesus sudah ada di dalam hidup kita. Dia akan vaksin kepada kita. Kita tidak perlu takut. Yang penting satu, kita hidup benar. Kita mau tinggalkan manusia-manusia kita yang lama. Dan juga dijanjikan Tuhan di dalam ayatnya yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini janji Tuhan. Tuhan naik ke surga. Bukan hanya dia pergi, hanya mudik saja. Sekarang orang banyak mudik, datang mau menuju kepada keluarga di desa. Minal aidin wal faidin, maaf lahir batin. Membawa oleh-oleh, membawa apa, segala semua. Kita punya Parno sudah pulang. Ya, sampai di sana waktu dia pulang, dikasihkan hadiah lebaran kepada dia. Yaitu dia katakan kepada kami, Pak kalau bisa hadiah lebaran jangan yang berupa barang, yang mentah saja. Ngerti yang mentah, yaitu uang. Kami kasih sama dia uang. Waktu kami kasih, kirim ke rekeningnya dia. Dia berikan 1 emo, wah senang kayak persis anjing yang lompat-lompat, senang. Dia dapat itu uang, pulang ke sana. Dia bilang, uang ini saya akan berikan kepada orang tua. Saya akan kasih kepada orang tua. Senang dia.
Dan saya pulang, saya akan membeli daging, saya akan bikin bakso. Habis bikin bakso, kami makan bersama-sama dengan orang tua, senang. Tapi Tuhan Yesus lain. Dia pulang ke surga. Tuhan Yesus, dia pulang ke surga. Ya, dia menyediakan tempat. Dia pulang ke surga, dia menyediakan tempat. Ya, ke tempat. Kita melihat di sini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Tuhan menyediakan tempat. Dan dikatakan di dalam ayatnya selanjut, kita melihat ayat selanjut. Ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu janji Tuhan. Dia pergi, dia menyediakan tempat. Dan dikatakan pada waktu dia sudah siapkan tempat ini, di sana dia akan kembali untuk menjemput kita. Coba kita melihat Matius 24 ayat 31. Matius 24 ayat 31. Matius 25 ayat 31. Matius 25 ayat 31. Semua sudah dapat? Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaan. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Inilah Bapak Ibu, dikatakan dia menjanjikan, dia naik ke surga menyediakan tempat. Kalau tempat itu semua sudah disiapkan, ya, dia akan datang dengan malaikat surga. Datang untuk menjemput kita. Apakah kita ini kalau seumpama dia datang sudah siap untuk dijemput apa tidak? Seperti apa yang dikatakan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. 5 gadis bijaksana pada waktu itu, ya, dia siapkan pelita, dia siapkan minyak. 5 gadis yang bodoh, dia siapkan pelita, minyaknya tidak ada. Pada waktu Tuhan Yesus datang, yang 5 gadis bijaksana ini sudah siap, sedia. Tuhan datang, dia ikut terangkat karena dia sudah siapkan semua di dalam kehidupannya. Tapi ada yang bodoh ini, 5 gadis yang bodoh, dia siap pelita. Yesus ada di dalam hidupnya, ya, tetapi dia tidak siap Roh Kudus yang ada, tidak ada semua. Sehingga kehidupan penuh dalam Tuhan, tapi kehidupan penuh dengan kejahatan. Ada berapa banyak jemaat-jemaat Tuhan? Di sini tidak ada. Di luar sana banyak. Dalam Tuhan, tapi jahatnya terus ada. Dalam Tuhan, tapi jahatnya betul-betul ada. Maka itu kalau Tuhan Yesus datang, apakah sudah siap apa tidak? 2 minggu yang lalu, kita belajar tentang berjaga-jagalah. Sebab pencuri datang pada tengah malam. Apakah kita sudah siap? Kalau Tuhan datang, sudah siap untuk kami diangkat? Atau okelah, Pak, dari dulu mengatakan Tuhan datang, kok sampai sekarang betul. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Tetapi kita melihat, kalau sekarang kita dipanggil sama Tuhan, menghadap kepada Tuhan, apakah kita sudah siap apa tidak?
Sudah siap apa tidak? Ini yang paling penting. Maka itu ada berapa banyak orang hanya mengejar di dalam dunia apa yang ada. Yang mengejar di dalam dunia apa yang ada. Mereka tidak pernah mengejar hati mereka itu supaya siap sedia. Mohon maaf, kita punya Bapak Toga Sirait. Dia tahu. Dia punya umur sudah hampir kurang lebih 83 tahun. Dia tahu sudah sangat-sangat dekat. Dia berhadapan dengan Tuhan. Dia tahu. Mungkin Tuhan bersama dengan malaikat surga belum. Tetapi dia akan pulang, dia ketemu. Ya. Sebab umur sudah segini. Tadi saya melihat. Tapi ya puji Tuhan, dia masih kuat. 5:30 dia sudah datang. Dia sudah datang, dia sudah gedor pintu. Kami buka, dia jalan. Tapi dia masih kuat, dia jalan. Ya, dia jalan. Dengan apa, Opung? Ya. Saya digonceng orang sepeda motor. Itu luar biasa. Kita berdoa supaya orang tua ini terus sampai Tuhan Yesus datang, dia masih tetap kuat. Saya tetap masih datang. Makanya kemarin saya ada janji, karena dia bilang selamat beribadah kenaikan Tuhan Yesus. Saya berikan jempol. Saya bilang, baik Pak, besok ada dapat hadiah air kelapa. Ya. Cuma tadi saya cari Ibu Retno tidak ada. Karena Ibu Retno kemarin mungkin dia baca, dia sudah siapkan air kelapa. Saya tanya kepada istri saya, adakah sudah siap? Karena Tuhan taruh di dalam hati saya. Berikan dia sedang dia beribadah, dia minum air kelapa. Ya, itu Tuhan yang taruh di dalam hati saya. Makanya saya tanya kepada istri saya, masihkah ada air kelapa? Enggak ada, masih ada ya? Masih sisa berapa biji? Ya, tinggal 1 biji. Ya, nanti sebentar kasih, dipotong kalau bisa kasih minum. Itu hadiah. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita senantiasa terus berusaha mendekatkan diri sama Tuhan. Kita bisa berubah. Orang yang bisa mau berubah yaitu orang yang mau datang beribadah kepada Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan melalui firman ini, kita dirubahkan, karakter pikiran kita dirubahkan. Ada berapa banyak orang mengatakan, orang ini kok rajin ke gereja, orang ini kok rajin ke gereja, tapi jahatnya tetap ada. Ya, itu pasti. Meskipun dia rajin ke gereja, tapi sifat karakternya masih tetap jahat. Kalau nanti dia pulang, dia ketemu dengan Bapa di surga, belum tentu surga itu adalah miliknya. Meskipun dia suka mempersembahkan, suka apa segala macam. Tapi kalau hati ini masih penuh dengan kejahatan. Tuhan bilang di dalam dunia, Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Di dalam dunia, kenapa Tuhan tidak dengar doamu? Karena ada kejahatan. Di dalam dunia kadang kita berdoa sama Tuhan. Tuhan tidak dengar doa kita. Karena apa? Karena ada kejahatan. Kalau kejahatan ini kita bawa terus waktu kita pulang di atas, juga pasti berkat itu yang Tuhan sudah sediakan, rumah yang Tuhan sudah sediakan, itu juga bukan menjadi milik kita. Tuhan katakan ada neraka, ada surga. Surga itu ditempatkan kepada orang-orang yang nurut. Coba kita melihat Matius 5, Matius 25 ayatnya yang ke-32. Lalu kesemuanya bangsa itu akan dikumpulkan di hadapannya. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ya, domba dan dari kambing. Seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Tuhan Yesus di surga, dia senantiasa pegang itu domba. Anak domba Allah senantiasa digendong. Karena apa? Domba ini dengar-dengaran. Domba ini nurut. Domba ini taat. Sehingga Tuhan sayang. Kalau kita mau disayangi Tuhan, jadilah domba. Jangan jadikan kambing. Jadikan domba. Seperti gembala di dalam dunia. Seperti orang tua.
Kalau orang tua atau gembala di dunia, di gereja, ada jemaat-jemaat Tuhan yang dengar-dengaran, yang taat, pasti disayangi. Pasti. Itu gembala gila kalau seumpama anaknya itu baik. Anak itu dengar-dengaran, anak itu nurut, dia tidak sayang. Pasti dia sayang. Tadi saya sudah korek, ada satu punya masalah. Saya terus kepikiran, gimana caranya untuk supaya saya bisa tolong kepada dia. Karena orang ini mau membohongi dia. Saya terus berusaha bagaimana cara untuk supaya saya bisa tolong. Sehingga pada waktu saya sedang membaca firman Tuhan, Tuhan kasih ingat. Ini, lihat orang ini. Dia punya masalah. Ayo kamu tolong dia, kamu tolong dia. Karena apa? Dia domba. Dia domba. Jadi kalau kita mau supaya kita disayangi sama Tuhan. Pada waktu Tuhan datang, dia bawa kita naik. Ya, jadilah domba. Domba itu nurut loh. Domba itu dengar-dengaran. Domba itu tidak pernah ngamuk. Tapi kalau kita menjadi seperti kambing. Kambing itu senantiasa hidup dalam pemberontakan. Hidup tidak mau dengar-dengaran. Keras dan lain-lain. Mungkin waktu dinasihati, diomongi marah. Ya susah. Mau bagaimana? Maka itu kita kadang di dalam rumah. Ada anak-anak yang tidak bisa diomongi, ya susah mau bagaimana. Saya barusan ada berbicara dengan seseorang. Dia mempunyai anak 2, satu laki, satu perempuan. Dan dia katakan kepada saya, Pak, anak saya laki ini, aduh baik sekali, dia bilang, baik sekali. Dulu sekolah di Amerika, dia punya kedudukan, bagus segala semua. Tapi karena saya berpikir dia sudah ada di Amerika, sudah enak. Tapi kalau saya ini dengan istri saya di Indonesia hanya begini saja. Saya butuh, saya punya anak laki ini saya tarik pulang. Wesnyo pulang saja, temani papi ya. Papi sudah tua, kamu temani papi saja. Ya pi, baik. Tapi anak ini punya kedudukan bagus di Amerika. Ya sudah, pulang ke Indonesia. Yang anak perempuan juga satu, sekolahnya, kuliahnya di Vancouver. Sudah punya kedudukan bagus, dipercayakan di satu perusahaan. Tapi orang tua bilang, nih pulang nih, papa ini sudah tua, papa hanya punya anak, kamu laki dan perempuan satu-satu. Sudah pulang supaya kamu lihat orang tua. Ya sudah, mereka dua-dua itu pulang. Pulang sampai di sini, yang anak perempuan sampai di sini karena saking dia baik dan lain-lain. Banyak orang suka dan langsung diminta. Ya, satu perusahaan besar yang ada di Surabaya, perusahaan angkutan, mintakan dia menjadi mantunya. Oke, diminta karena baik. Ya, menikahlah mereka. Yang satu lagi, saking baiknya segala semua, ada satu wanita. Ya, karena melihat anak laki ini dan juga orang kaya, wanitanya kejar terus sama laki-laki ini. Tapi papanya tidak setuju. Tidak setuju. Wah, ini orang perempuan ini tidak baik. Jahat ini perempuan. Tapi dikejar terus. Namanya orang dikejar terus. Pasti akan ketemu. Ya sudah, ketemulah, dapat. Tapi papanya bilang, aduh tidak baik ini. Nyo, kamu dapat orang macam ini tidak baik. Nanti hidupmu akan susah. Tapi apa? Mereka sudah menikah. Diizinkan menikah, punya rumah tangga, punya anak. Tapi kita melihat Bapak Ibu pada waktu sudah menikah, jahat setengah mati istrinya. Jahat setengah mati. Apa yang terjadi? Jahat, papanya ngomong begini. Waduh, engkau sudah dapat istri kayak macam begini, ini jahat. Papa hanya ngomong dan papa dia ngomong kepada anak ini. Saya minta sama kamu ya. Ya, kamu jangan ikut campur urusan saya. Saya juga tidak mau ikut campur urusan kamu. Ya, sekarang saya punya harta yang ada semua atas nama saya. Kalau saya mati terserah sudah mau apa. Karena dia tidak punya anak, tidak punya siapa-siapa lagi. Hanya punya anak laki dan anak perempuan ini. Yang anak perempuan ini udah sukses, punya pabrik 3 dan lain-lain. Segalanya semua. Tapi yang ini jahat sekali. Yang saya mau berbicara.
Ada berapa banyak orang yang jahat-jahat. Diomongin tidak bisa. Yang tadi saya katakan, baru kita bicara 1, dia sudah bicara 10. Bicara 1, bicara 10. Bahkan anaknya yang punya uang, kalau omong sama dia, istri itu bisa ngomong begini. Coba kita lihat. Lebih baik tutup mulutmu. Karena mungkin ada persoalan, masalah. Suaminya ngomong kepada istrinya, maka itu DKI, dibawa keleknya istri. Ada berapa sini suami-suami yang takut istri kan? Dia ngomong apa? Waktu dia ngomong, "Ma, ini salah atau gimana?" Apa yang dia jawab? Ya, wes tidak usah kecangkam. Nanti sebentar sandal ini kena kepala kamu. Nah, sabuk sama kamu. Coba kita melihat berapa banyak istri-istri, berapa banyak wanita-wanita yang jahat. Sehingga papanya sudah tidak bisa omong apa-apa, bowat. Bahkan ada seperti begini lagi. Papanya punya rumah. Papanya beli. Dan mereka bilang dengan maksud yang baik, "Pak, ini rumah sudah begini, kita bongkar saja, Pak. Kita bikin betul, bagus." Oke, baik. Dikerjakan, bongkar semua. Papanya dipindahkan di satu rumah yang kecil. Ada rumah yang kecil ditinggalkan di lantai 2. Mamanya sudah Parkinson. Sudah tidak bisa buat apa, ditaruh di lantai 1. Tapi papanya bilang sampai 5 tahun ini rumah dikerjakan tidak selesai-selesai. Apakah tidak punya uang? Kamu minta sama papa. Papa punya uang banyak. Minta, tapi tidak mau. Tunggu saja ini rumah. 5 tahun rumah tidak selesai. Saya hanya ngomong kepada dia, dia tunggu kau mati dulu baru dia selesaikan. Karena dia tidak mau, engkau tinggal ini rumah lagi. Ini ada begitu banyak istri-istri yang jahat. Maka itu saya berdoa, ya, jemaat Tuhan yang ada di sini, anak-anak muda, kalian tidak boleh jadi anak-anak yang jahat. Ya betul kita dilahirkan, ada yang dari keturunan yang baik, ada dari keturunan yang tidak baik. Kan semua Tuhan bilang ada domba, ada kambing. Tapi marilah kita sudah dari dalam Tuhan, sudah buang ini kejahatan ini. Sebab satu, kalau ada kejahatan di dalam hidup kita, percuma kita doa Tuhan tidak dengar. Hidup kita itu akan seperti begitu saja. Tapi kalau seumpama kita ada yang jelek ini, kita berusaha buang. Taruh Roh Kudus dalam hidup ini. Supaya kita ini waktu mau melakukan jahat, Roh Kudus ingatkan. Mau melakukan yang jahat, Roh Kudus ingatkan. Saya berdoa, ya, supaya anak-anak kita yang ada di sini, kalian bersyukur ada di sini, terus kalian dinasihati. Jangan sampai ada yang jahat. Ya saya percaya tidak semua mau dengar, Bapak katanya. Tapi saya pesan jangan, kasihan. Kalau kita hidup di dunia ini, kita hidup dengan kejahatan. Tuhan bilang, engkau doa aku tidak dengar. Seperti apa yang dikatakan tadi. Tanganku bukan kurang panjang untuk datang menolong engkau. Aku bukan kurang dengar seruanmu. Tapi segala penghalang, pemisah daripada engkau dan saya, itu adalah kejahatanmu. Kejahatanmu. Jangan. Tidak boleh. Jahat itu tidak ada tempat di kerajaan surga. Itu tabiat lama. Tidak ada tempat. Buang ini jahat. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Saya berdoa supaya apa yang disampaikan firman Tuhan pagi hari ini bisa merubahkan kita, bisa menyadarkan kita. Kadang kan kita sadar, iya ya, saya ini jahat ya. Saya berubah. Tapi saya tidak mampu. Mau melawankan kedagingan tidak mampu. Ya minta sama Roh Kudus. Roh Kudus memampukan saya. Roh Kudus memampukan saya. Saya bilang kepada anak saya, Andre, kenapa Nyo? Kok Papa lihat ini? Anak-anak Papa ada punya masalah macam gini. Papa ini tidak bisa tidur. Papa berdoa terus gimana cara jalan keluar untuk tolong mereka. Bagaimana cara jalan keluar. Papa tidak bisa melihat anak-anak Papa ini seperti begini. Yaitu dia bilang Tuhan sudah taruh hati seperti itu.
Maka itu kadang kalau saya sudah ikut campur, bukan saya mau combe, ini hati saya yang tidak bisa terima. Saya tidak mau, kan ada orang bilang, wah kok melo-melo aja ikut-ikut campur. Tidak, hati saya ini yang tidak bisa terima. Kadang kalau saya melihat ada yang susah dan lain-lain, Tuhan izinkan saya tengah malam harus bangun. Saya harus berdoa sama Tuhan, Tuhan kau tolong Tuhan. Engkau melihat masalah dia begitu berat, kau tolong Tuhan. Kita kan hanya bisa berseru kepada Tuhan, kau tolong Tuhan, kau tolong Tuhan. Tidak ada yang bisa menolong selain Engkau. Tidak ada yang bisa menolong selain Engkau. Ada orang, dia punya utang begitu banyak. Banyak sekali. Sehingga pada waktu mau lebaran ini dia teriak sama saya, dia susah. Mau beli minyak tidak bisa untuk orang kerja. Mau beli beras kasih makan orang. Mau kasih hadiah lebaran tidak ada uang. Segala semua. Saya berpikir mau tolong apa sama kamu. Saya bilang kamu ini punya masalah begitu berat. Utangmu begitu berat. Mau minta tolong siapa? Hanya bisa satu, minta tolong Tuhan. Kalau engkau mau minta tolong sama manusia. Manusia tidak akan mampu karena terlalu besar hutangmu. Ibaratnya sama saja, itu gula ada 10 ton kita mau tolong, kita pergi buang di laut. Laut Banda, laut yang airnya biru, yang asin. Mau diasin, mau dimaniskan laut itu tidak bisa. Masukkan 100 ton juga tidak bisa. Hanya satu yang bisa kasih manis itu air laut. Hanya satu, Tuhan Yesus. Saya bilang hanya Tuhan yang bisa menolong kepada kamu. Tidak ada orang lain yang bisa menolong. Yang bisa menolong kepada kita itu hanya Tuhan. Mungkin kita berpikir sifat watak karakter kita mau bisa berubah. Tidak ada orang yang bisa merubahkan kita. Yang bisa rubah kepada kita adalah Tuhan. Tadi kemarin saya berbicara, saya injili terus kepada kakak saya. Saya katakan kepada dia, kamu lihat Tuhan itu luar biasa. Ya, saya ini dulu waktu Tuhan izinkan saya jatuh di dalam usaha. Saya berpikir siapa yang bisa tolong sama saya. Waktu saya jatuh itu terlalu dalam. Terlalu dalam saya jatuh. Tidak ada. Sehingga ada orang datang kepada saya. Dia bilang kamu ini tidak ada yang bisa tolong. Kamu ibaratnya kalau orang mau tolong sama gula dibuang 10 ton atau 100 ton di laut. Tidak bisa kau asinkan. Hanya satu Tuhan yang bisa tolong kepada kamu. Ya Tuhan tolong gimana? Saya saksikan kepada kamu. Kamu tahu saya bilang. Caranya Tuhan. Pada waktu itu saya susah. Di rumah pada waktu itu mau makan saja uang tidak ada. Ya saya punya anak 2, Andre Kesia. Kesia pada waktu itu masih kecil. Minta susu terus. Ya, hanya beli susu dengan harga 25.000 saja juga kami tidak punya uang. Tapi istri saya terus berusaha bagaimana cara membeli susu. Untuk supaya dia minum. Dan pada satu saat Tuhan bilang kepada saya, ambil alih gereja ini. Ambil alih gereja ini. Tapi mau ambil alih gereja ini uang dari mana? Uang di rumah saja makan tidak ada. Ya, mau ambil alih gimana? Gereja ini bukan pagar seperti ini. Pagar pendek bisa dilompat orang. Ini di depan itu orang bisa masuk keluar masuk. Saya suka di dalam ini bukan ini. Ini di sini belahan pohon pisang semua di belakang. Tapi pada waktu itu karena Tuhan yang suruh, saya pergi ketemu dengan pendeta. Pada waktu saya ketemu dengan pendeta berbicara, oke, baik, 2 hari lagi kami bayar. Dari mana uang? Di rumah saja makan tidak ada. Kok mau 2 hari lagi bayar? Tapi kita melihat yang saya katakan, 2 hari lagi Tuhan itu bisa buka jalan. Apa yang tidak pernah pikir, dengar ada dalam hati, itu Tuhan buka jalan. Bisa bayar kontan. Sesudah itu selesai bayar semua. Masih tetap di belakang itu pohon pisang semua. Belum ada bangunan. Tapi kita memulai lagi terus dengan Tuhan. Tuhan akan buat sampai sekarang semua bisa. Hanya Tuhan yang bisa tolong. Kakak saya berpikir, iya ya, dia sampai termenung. Maka itu saya terus menginjil. Hanya siapa yang bisa menolong? Hanya Tuhan. Tapi kalau kita mau Tuhan menolong kepada kita, Tuhan dengar doa-doa kita.
Kita harus jadikan orang yang benar dulu. Saya teringat Salomo. Pada waktu Daud mau meninggal, panggil Salomo. Yang apa yang dikatakan? Ya, satu, Salomo, engkau harus setia sama Bapa di surga. Kedua, lakukan kebenaran firman Tuhan ini, jangan sampai tidak. Dan kita melihat Salomo lakukan semua. Apa yang diperintahkan, semua Salomo lakukan. Dan kita melihat Salomo itu dipercayakan untuk membangun satu bait Allah. Dari mana uang untuk dapat? Ya. Tapi karena Salomo ini hidup di dalam kebenaran, Tuhan bisa memakai Ratu Seba untuk datang. Ketemu dengan Salomo. Waktu dia ketemu dengan Salomo, dia lihat Salomo orangnya seperti ini. Orang yang sudah dirubah sama Tuhan segala semua. Ratu Seba dengan tidak segan-segan langsung kirim itu berkat. Kirim itu emas, kirim rempah-rempah yang begitu banyak. Kita kalau mau, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan siap kok. Yang penting ini mari, jaga ini hati. Johauren, jangan cofairen. Jadi orang baik. Baik yang di dalam Tuhan. Kita ikut Tuhan Yesus bukan hanya sekedar ikut Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang merubah kepada kita. Jadi manusia yang baru. Jadi marilah kita jadi manusia yang mau dengar-dengaran. Ada berapa banyak orang dinasihati, ditegur langsung yang muka merah semua. Kalau kita ditegur, kita dinasihati sudah muka merah, siapa lagi yang mau tegur kita? Kita mau jadi orang bebas? Tidak. Tuhan Yesus dia katakan, aku datang ya, untuk menjemput kita. Seperti kambing dan domba. Kita ini jadi siapa? Jadi kambing atau jadi domba? Maka itu jadi anak-anak Tuhan. Apalagi yang pelayan-pelayan Tuhan. Mari, jadilah kita yang benar. Saya melihat tingkah laku dari anak saya Andre. Saya lihat orang berbuat sama dia seperti begitu. Dia tidak balas. Dia tidak balas. Saya bilang sama dia 2 hari yang lalu, Nyok, hatimu itu dibuat dari bahan apa, Nyok? Dia tidak balas. Ada orang yang buat sama dia sakit hati. Tapi dia tetap berbuat yang baik. Saya bilang, Nyok, kamu ini hatinya ini, saya sebagai hamba Tuhan, ya, tidak bisa terima. Tapi saya bilang sama dia, Nyok, kamu ini hatimu itu dibuat daripada apa? Karena pada waktu kami renang, di situ ada teman saya, seorang pengusaha pabrik kardus. Dia punya badan itu dempal. Dia bilang, saya ini punya daging, kalau dibikin bistik tidak enak makannya. Kenapa dempal seperti begini tidak enak? Ya. Jadi saya berpikir dia ngomong, ya dagingnya dempal. Tapi saya berpikir ini saudara Andre, dibuat apa saja sama dia, dibuat apa saja, dia tidak balas. Kadang orang menyakiti dia, kita omong sendiri, sudah Pak, biarkan saja. Terus saya berpikir ini manusia ini hatimu dibuat daripada apa? Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Kalau kita benar, kita hidup, Tuhan dengan tidak segan-segan mencurahkan terus berkat dalam hidup kita. Tadi malam saya berbicara dengan istri saya. Istri saya lapor sama saya. Kesia ada kirim uang sekian. Ini tanggal sekian Kesia ada kirim uang sekian. Kesia ada kirim uang sekian. Saya ngomong sama istri saya, lo anak ini Tuhan berkati dia dengan begitu luar biasa ya. Saya senang, tapi bukan uang yang saya melihat. Tetapi anak ini kok Tuhan bisa memberkati dengan cara begini. Ya, dia pergi saja sebentar pulang, dia sudah cetak uang 1 juta. Dia sudah dapat uang 1 juta, 50% 5.000 dia kirim ini untuk pekerjaan Tuhan. Ya, dia pergi lagi, dia kerja lagi, dia foto sebentar, dia dapat 750.000. Sebentar 750.000, 50% dia serahkan lagi kembali kepada Tuhan. Ya, tadi malam dia dapat lagi 1 juta, dia kasih lagi 500.000. Saya bilang kepada istri saya, anak ini 1 minggu dia cetak uang berapa banyak ya? Ya, dia cetak uang berapa banyak? Istri saya, ya, enggak macam-macam.
Dia di rumah saja, dia korek, tiba-tiba habis itu selesai, mau kemana? Foto Pak. Selain foto, tidak kemana-mana, kecuali dia keluar dengan teman-teman. Maka itu barusan, waktu dia keluar dengan teman segereja, saya bilang, ingat loh ya, kamu makan sama-sama, kamu yang bayar. Ya, jangan sampai kasih mereka yang bayar, kamu yang bayar. Pulang dia lapor, Pak, saya sudah bayar Pak, tapi dia tidak mau Pak, dia kembalikan itu uang. Kenapa? Saya merasakan yang sama-sama, dia juga saya punya anak. Engkau keberkatan, kau bayar itu, saya bilang. Ya, kau bayar. Tuhan itu bisa buat dengan cara apapun. Makanya tadi malam saya berpikir, iya ya. Jadi orang yang benar dan macam-macam. Tidak pernah saya melihat yang saya omong semua dibantah. Tidak. Semua orang tua omong dengar. Semua orang tua dengar. Omong dengar. Tuhan dengan tidak segan-segan. Tuhan mencurahkan berkat. Curah berkat. Tapi kalau kita hidup di dalam dosa. Dikatakan di dalam Mazmur 127 ayatnya yang kedua. Mazmur 127 ayatnya yang kedua. Kita lihat di sini. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi. Dan duduk sampai jauh malam. Dan makan roti diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kita kadang bekerja, kepala di bawah, kaki di atas. Untuk mencari makan, sesuap nasi. Tapi dengan susah payah. Susah payah. Jadi kalau kita sudah mencari nafkah dengan susah payah, untuk mencari nafkah saja dengan susah payah. Ya memang cari nafkah dengan susah payah. Ya. Tapi Tuhan bilang, Dia akan memberkati kamu. Yang siapa? Yang dicintainya. Yang dicintai itu siapa? Yang hatinya seperti domba. Yang nurut. Dia akan memberkati kita. Dia yang dicintainya. Pada waktu tidur pun Tuhan kasih berkat. Pada waktu tidur pun Tuhan kasih berkat. Berkat rohani, berkat jasmani. Semua Tuhan kasih. Berkat kesehatan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus itu datang. Dia datang kepada kita. Seperti gembala memisahkan kambing dan domba. Kita ada di dalam posisi mana? Kalau kita ada di dalam posisi domba, teruskan. Tapi kalau kita ada di dalam posisi kambing yang jahat, ayo berubah. Ayo berubah. Berubah. Dah bisa. Memang saya ya sudah begini. Bisa kalau kita mau. Pegang tangan ini, elus hati. Tuhan tolong, saya mau berubah. Tolong sifat saya, karakter saya mau berubah. Saya mau berubah. Jangan katakan, ya memang saya begini, ya begini, ya begini. Ya sudah, terjadilah menurut iman. Bilang Tuhan, saya mau berubah. Saya mau berubah, saya mau berubah. Kita manusia semua tidak ada yang sempurna. Saya yang berbicara juga di mimbar juga tidak sempurna. Tapi kita berusaha. Dalam ujian itu harus sampai kita lolos. Kita menang di dalam ujian-ujian. Kita berubah. Memang itu semua dikatakan dari bebet, bibit, bobot. Dari bebet, bibit, bobot. Itu makanya. Tapi bebet, bibit, bobot tidak cukup. Kebaikannya manusia hanya seperti kain lara. Seperti kain lara. Tetapi ditambah dengan Tuhan, sudah kebaikan ditambahkan dengan Tuhan, jadi malaikat ya. Biar pagi hari ini kita yang datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus di surga. Ingat Tuhan pesan, jangan kamu takut. Jangan kamu gelisah, percaya kepada Tuhan. Tuhan akan kirimkan Roh Kudus datang di dalam hidup kita. Roh Kudus kalau sudah ada di dalam hidup kita, kita akan mampu
mampu dalam menghadapi. Sekali lagi, kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, kita akan mampu menghadapi apa yang ada di depan. Tidak ada persungutan. Yang ada di dalam kehidupan kita, hati yang penuh dengan damai, hati yang penuh dengan sukacita, dan ada ucapan syukur. Baik, pagi hari ini kita berdoa kepada Tuhan, biar Roh Kudus sendiri yang turun, ya, memampukan kita dalam menghadapi banyak susah di depan, banyak masalah, banyak pergumulan. Tetapi Roh Kudus yang hadir di dalam hidup kita, dia akan memampukan kita untuk menghadapi semuanya. Saya minta pemusik, singer, dan juga pelayan-pelayan